Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Bung Akmal dan Bung Toel menganalisa pemain timnas Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Untuk setiap pertandingan, tim nasional menyetorkan 23 nama, kan begitu? Betul. Oke, kalau Bung Akmal, kiper. Ya, yang luar biasa adalah kejutan dipanggilnya Reza Arya, tapi memang penampilannya sangat bagus belakangan di Liga 1. Artinya Alex Pastur bersama Patrick Kluivert benar-benar memantau di sisi kiper gitu kan. Sehingga kemudian melihat bakat setidaknya Reza Arya ini kan menggeser posisi yang selama ini ada Riyandi, kemudian ada Sahrul Trisna yang dulu zaman-zamannya Sintayong, tapi kemudian dia muncul sebagai salah satu kiper muda potensial walaupun ya tadi kata Bung Toel kemungkinan untuk masuk line up sangat berat, tapi kan ini pengalaman luar biasa pastinya buat Reza Arya berlatih bersama kiper-kiper top gitu kan. Yang dua adalah seniornya di Indonesia, ada Nadio dan juga Hernando Ari. Yang kedua adalah ya kiper yang punya ini pengalaman. Ini kan bukan ajang cari pengalaman, ini kan harus menang. Iya, artinya kan ini diambil 5 gitu kan. Artinya buat Reza Arya yang masih muda ini adalah kesempatan dia menimba ilmu dari senior-seniornya yang lebih berpengalaman untuk kemudian dia jaga penampilan, barangkali suatu saat dia bisa jadi kiper utama di tim nasional. Oke, sebentar. Kalau saya berdiri di sini gimana kira-kira? Nah, satu lagi itu. Ya? Berarti ada 6 kiper. Udahlah, saya fokus jadi jurnalis aja lah ya. Oke, next saya minta komentarnya Bung Aris. Tapi kita lihat yang berikutnya. Ya, kita ke belakang. Oke, Bung Aris dulu. Silakan nama-nama ini gimana? Ya, menurut saya tetap J tetap jadi pilihan utama ya. Oke, sama Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ya, saat ini bagi saya talenta terbaik Indonesia ya Rizky Ridho. Oke. Ya, terus ada Jordi Amat sama Justin ya, sama Justin. Terus Matt Sidger dengan value yang paling mahal ya, mudah-mudahan di pertandingan lawan China ya dia bisa menampilkan permainannya yang terbaik gitu ya. Kita lihat di kedua pertandingan terakhir juga agak-agak kurang berkontribusi buat timnas Indonesia. Ya. Oke, Bung Toel, belakang. Ini posisi center back sebetulnya ya. Jadi ini adalah komposisi 5 pemain yang akan mungkin kalau pakai tiga back lagi di belakang, 3 center back. Saya pilihannya sama seperti waktu lawan Bahrain, Jay Justin Hubner dan Rizky Ridho. Jadi Jordi Amat dan Mesilger standby gitu loh. Menurut saya sih. Oke. Dan kalau kita bicara nanti pemain lokal Indonesia yang masuk 2-3, tadi di kiper ada Hernando dan Nadio, di belakang Rizky Ridho, berarti baru 3. Sebelum bergeser ke lini tengah ya. Atau apa? Wingbacknya dulu belum kan? Ya, yang menarik kalau menurut saya di belakang ini kan waktu kita lawan Australia, Justin Hubner tidak main gitu kan. Kemudian yang menarik adalah 2 kekalahan kita terakhir ketika Mesilgers main. Kita kalah 1-2 lawan Cina dan salah satu gol tercipta karena kesalahan Mesilgers. Kita lawan Australia juga karena Mesilgers yang akhirnya diganti di babak pertama, kemudian di babak kedua diganti. Artinya ini kan akan menjadi sebuah tanda tanya besar. Beranikah Patrick Kluivert mencadangkan pemain yang saat ini punya market value paling tinggi di tim nasional Indonesia? Satu itu. Yang kedua, belakangan pandit-pandit di Belanda kan juga mempertanyakan kinerja dari Mesilgers. Dianggap Mesilgers setelah menjadi pemain tim nasional Indonesia penampilannya justru makin menurun di Liga Belanda. Nah, ini artinya PR yang kemudian harus dibenahi ya oleh Patrick Kluivert sebagai tim pelatih kepala untuk bagaimana kemudian membuat Mesilgers ini bisa tampil sesuai dengan performa terbaiknya. Kenapa? Karena kalaupun dia tampil dia akan jadi debut pertama di GBK. Sejak menjadi pemain tim nasional belum pernah main di GBK, selalu pulang duluan gitu kan. Dari Cina pulang duluan, kemudian dari Australia pulang duluan. Nah, ini akan menjadi menarik kalau kemudian dia bisa tampil debut dan memberikan yang terbaik, karena ya harus dikatakan bahwa harga mahal belum tentu jadi jaminan. Yang saya khawatirkan adalah ada perang ego dengan Jay Inces gitu kan, sehingga kemudian penampilan tidak bagus. Makanya benar tadi kata Bung Toel, ya don't change the winning team di lini belakang, Jay Inces
Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Nah, tinggal apakah Justin Hubner ini konsentrasinya lagi bagus nih? Kan belakangan lagi demen-demenannya ini nih sama artis tuh, sama Kamari gitu kan. Nah, ini kan juga enggak, artinya ini kan juga bagian dari apakah kemudian memberikan motivasi dia sabar. lebih, Lihat sayap dulu ya. Sayap kiri, sayap kanan. Ayo, silakan Bung Aris komentarin. Sayap kiri. Kanan. Kiri. Ya. Patinama. Mungkin Shane Patinama jadi pilihan utama ya bagi Patrick Kluivert ya. Di kiri Sayuri Sayuri gimana? mungkin bisa dikasih kesempatan juga karena penampilannya sepanjang liga juga sangat konsisten ya, sangat bagus. Terus Kevin Perdom juga salah satu yang menarik bagi saya ya. Pemain ini nggak punya rasa capek ya, motivasinya bagus buat selalu tampil di timnas ya. Terus Arhan saya kira agak menurun sekarang Arhannya karena ya mungkin ada sesuatu yang nggak tahu saya. Katanya mau maju jadi bupati 10 tahun lagi. Di Blora ya. Sayap kanan, ayo Bung Toel. Sayap kanan. Enggak, tadi sayap kiri, kalau saya Verdong itu udah pasti dia kunci posisi pertama. Backupnya ada Dian James sama Shane Patinama. Jadi saya melihat bahwa Yance dan Pratama Arhan nggak masuk line up 2-3. Dugaan saya, prediksi bisa salah. Kenapa? Lawan Australia dan Bahrain Pratama Arhan nggak masuk. Artinya Patrick Kluivert bersama timnya merancang taktik yang tidak mengandalkan atau tidak terlalu memperhitungkan lemparan ke dalam Arhan. 2 kali lawan Australia dan Bahrain kan pakai training tuh di tribun nonton. Jadi pilihannya itu. Itu kiri. Kita jadi ke kanan. lokal pasti 3 kanan. Kanan ada Yakob Sayuri, ada Asnawi ya. Gimana kira-kira? Pilihannya 3 di sini kalau saya lihat Kevin Dick yang masuk DSP 23, Sandy Walsh dan Yakob Sayuri. Kalau saya pilihannya itu. Kevin, Yakob, Sandy. Ya. Eleanor Renders nggak di plot ini sebetulnya mungkin. Bisa didorong agak ke depan. Dugaan saya gitu loh. Jadi di sini Asnawi nggak masuk. Berarti dengan Yakob masuk, kalau dengan hitungan saya tadi 4 local player, 2 goalkeeper, 1 Rizky Ridho, 1 Yakob. Oke. Baru 4 yang masuk. Baru 4. Kita geser dulu ke tengah. Ayo. Oke, Bung Akmal. Ya, yang tengah yang pertama pasti ketika melawan Cina Marcelino nggak ikut. Ya kan, tinggal pilihannya Joy Polupesi, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, Tom Hay. Saya melihat Ricky Kambuaya, pemain-pemain kita, lokal hero kita ini, ya, ketika diduetkan dengan pemain-pemain naturalisasi itu penampilannya luar biasa. Mereka punya motivasi yang sangat bagus. Ketika lawan Bahrain, saya melihat Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Marcelino keluar permainannya semua termotivasi untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan tapi yang bisa bersaing. Kira-kira apa? Momentum nggak itu mempengaruhi? Kalau sekarang mungkin karena lagi turun atau gimana? Saya pikir akan terus ada momentum buat pemain-pemain ini ya untuk menunjukkan yang terbaik dari di antara pemain ini yang kemungkinan gak masuk line up. Menurut saya selain Marcelino ya Nathan Choaon. Akan sangat menarik kalau Nathan Choaon tetap masuk line up, sementara jam bermainnya agak sedikit kurang dan penampilannya juga pasca Olimpiade itu kan penampilan juga sudah mulai menurun gitu. Kalau Bung Aris punya komentar soal tengah? Ya di samping Marcelino yang absen ya, saya Tom Haye mungkin ya jadi pilihan utama sama Ivan Jenner sama Ricky Kambuaya ya. Ricky Kambuaya. Ya Joy Pelupesi mungkin ada di line up di cadangan di bench. Ya. Kalau Nathan sih kayaknya nggak masuk dalam DSP ya. Itu aja. Ya. Oke, kita ke depan. Kita lihat. Nah, ini saya mau tanya Coach Janur nih, soal yang depan ya. Kita tanya Coach Janur dulu. Nama-nama ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romeni, kemudian Rafael Strike dan juga Egy Maulana. Coach, gimana komentarnya? Kalau dengan formasi 3-4-3 misalnya yang akan dipertahankan oleh Coach Patrick, kalau untuk striker mungkin masih pilihannya tetap pada Ole Rumane. Ya, kemudian pendampingnya ini barangkali dengan tidak mainnya Ragnar, kemudian
Tapi di situ kemarin atau kita tahu bahwa memanggil pemain-pemain yang punya kecepatan. Di situ ada Yakob, ada Yance, kemudian ada Lillipali, barangkali itu akan mendampingi oleh. Mungkin kalau menurut hemat saya sih Lillipali ya tuh punya pengalaman di timnas, walaupun di akhir-akhir ini jarang menjadi pilihan utama di Borneo sendiri, tapi mungkin Lillipali yang saya pikir sama berasal dari negeri Belanda sana, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mendampingi oleh. Di sebelah kanan mungkin tadi kalau Bung Toel menyebut nama Yakob Sayuri, kalau misalnya sudah diisi oleh Asnawi di sebelah kanan atau Mas Hilger, mungkin kanan depannya mungkin bisa diisi oleh Yakob Sayuri. Seperti itu kalau pilihan saya, mungkin oleh kemudian Lillipali dan Yakob Sayuri, mungkin seperti itu untuk pilihan depan kita. Oke, itu dari Coach Janur. Bung Toel, depan. Oleh pasti masuk. Feeling saya. Septian nggak masuk. Stefano masuk. Ini duel perebutan tempat aja sih. Atau dua-duanya bisa masuk. Sebetulnya yang berat jadi Egy. Pada Egy lagi main bagus. Cuman kan tadi yang Akmal bilang, ini pemain misalnya naturalisasi main menit bermainnya sedikit. Tidak ini. Cuman itu kebijakan. Bayangkan kalau naturalisasi yang secara prinsip, secara hukumnya adalah di atas rata-rata pemain kita, udah dinaturalisasi, udah melakukan proses hukum negara, nggak kepilih pula. Kan menjadi sebuah pertanyaan dalam prosesnya. Bukan sayang, artinya ini beban tersendiri, ini resiko. Yang dulu nggak dipikir gitu loh. Sekarang kalau mau jujur, antara Egy dan Rafael, saya pilih Egy. Tapi apa kata dunia, ngapain kamu naturalisasi Rafael kalau kemudian dia hanya jadi pakai training di tribun nonton? Paham nggak poin itu? Padahal ketika kita melakukan naturalisasi prinsipnya apa? Dia di atas rata-rata.